Jadi kriteria murtad itu, na'udzubillah. Bisa dengan apa? Setelah Islam, kemudian dia ucapannya atau keyakinannya atau meragukan ajaran Islam atau perbuatannya. Di orang yang murtad ada konsekuensi hukumnya nih, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun di dunia, maka Rasulullah SAW sudah menjelaskan dalam sabdanya, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti, merubah agamanya, maka bunuhlah dia. Dan para ulama sepakat maknanya di sini ketika seseorang sudah murtad, maka dia itu harus dipisah dari istrinya. Harus dipisah dari istrinya. Kemudian juga dilarang untuk apa? Ini mengoperasionalkan hartanya. Ya. Sebelum apa? Sebelum dibunuh. Nah, ini. Jadi dipisah dari istrinya, kemudian hartanya bahasa sekarangnya mungkin dibekukan itu. Asetnya. Ini sebelum dia dibunuh. Ini konsekuensinya di dunia. Tentunya yang menegakkan ini adalah pemimpin, bukan perorangan. Ya. Adapun hukumnya di akhirat, maka Allah Ta'ala menjelaskan, wa may yartadid minkum an dinih fayamut wa huwa kafir faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Di surah Al-Baqarah ayat 217 ini. Barang siapa yang murtad dari kalian, keluar dari agamanya Islam, kemudian matinya ya dalam keadaan kafir, maka mereka kelak amalnya tidak dianggap, amalnya jadi gugur di dunia dan lebih-lebih di akhirat, dan mereka adalah para penghuni neraka yang akan kekal di dalamnya. Na'udzubillah. Kemudian riddatu tahsulu birtikab naqidun min nawaqidil Islam. Jadi murtad itu bisa juga, yaitu dengan cara seseorang melakukan perkara dari pembatal-pembatal Islam. Melakukan satu perkara dari pembatal-pembatal Islam. Baik dengan serius ataupun dengan bercanda maupun dengan bahasa sekarang itu nyinyir. Ini mengolok-olok dari ajaran Islam. Na'udzubillah. Ini apa? Perbuatan-perbuatan yang bisa apa? Menghantarkan pada riddah atau seorang keluar dari Islam. Mau apa? Serius, main-main, atau ngejek. Qala ta'ala wa la in sa'altahum la yaqulanna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Nah, sebenarnya ayat ini kalau dalam tafsir itu disebutkan sebab turunnya. Di antara metode memahami Al-Quran itu dengan tafsir, dan di tafsir terkadang ada ayat pemicu kenapa turun. Ayat ini berkenaan dengan kaum munafikin yang ada di Madinah. Di mereka itu sampai dikatakan apa?
Dari mereka ada mengatakan ma ra'aitun nas arghabu tunan. Ya, dari kaum munafikin ada mengatakan, aku tidak melihat orang-orang ya yang sampai perutnya buncit dan semacamnya. Ini ngejeknya sampai begitu. Maksudnya dari para sahabat. Mereka kaum munafikin mengatakan begitu. Dan juga ya, kalimat-kalimat yang lain. Sampai Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Jadi siapa itu kepala munafikin? Abdullah ibn Salul itu pegang tali kuda Nabi SAW sampai minta maaf, mengatakan, ya Rasulullah, tadi kami maksudnya cuma bercanda. Maksudnya cuma bercanda. Turun ini. Kalau engkau tanya mereka, mereka akan menjawab, ya kami cuma menghabiskan waktu, ya istilahnya selingan, kami main-main. Maka Nabi disuruh menyatakan, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, kalian jadikan cibiran, ya, kalian main-main, jangan minta maaf, kalian sudah kufur setelah tadinya beriman. Nah, ini ayat ini juga dimaknai yaitu riddah atau kembali keluar dari Islam setelah tadinya memeluk Islam. Kemudian wa ammal mukrah, adapun orang yang dipaksa, yang bahasa sekarangnya ya ditodong ataupun dengan cara apa sehingga orang itu terpaksa. Ya, kalau sampai dipaksa kemudian mengatakan sesuatu yang dia dalam hatinya sebenarnya tidak ingin itu, fa innahu la yartad, kata Syekh, sungguhnya dia tidaklah murtad. Berdasarkan firman Allah, man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah tadinya beriman, kecuali orang yang dipaksa sementara hati dia tetap tenang dengan keimanan. Nah, ayat ini berkenaan dengan siapa? Dalam sirah Nabawiyah berkenaan dengan keluarga Yasir radhiyallahu anhu. Makanya pas tahun berapa itu? 2012 ya. Pas kabar-kabar di Suriah itu presidennya memaksa rakyat tentaranya yang pro maksa suruh sujud ke fotonya si presiden. Sampai orang-orang Suriah dari mereka ada yang telepon ke Saudi Arabia, ke para ulama di sana minta fatwa. Ya Syekh, gimana kami kalau tidak kufur ngucapin, kami ditembak, dibunuh. Apa kami ketika mengucapkan kalimat kufur tapi apa, hati kami tidak setuju dengan pernyataan itu, tetap tenang dengan iman, kami bisa menjadikannya sebagai apa? Hilah, untuk mengelabui supaya tidak dibunuh. Makanya di antara dalilnya ini tadi, di antara dalilnya dari para ulama mengatakan begitu, ya. Nah, ini di antara masalah yang Allahul musta'an di zaman modern ini, ya. Baik. Berikutnya, nawaqidul Islam allati tahsulu biha ridda katsira. Pembatal-pembatal Islam yang menghantarkan pada
riddah atau seseorang murtad itu banyak. Ini supaya menjadi perhatian kita. Ya, min a'zamiha, di antara yang paling besar berat itu asyirk billah. Yakni syirik, perbuatan menyekutukan Allah Ta'ala. Ya. Misalnya di sini seperti memohon, berdoa atau meminta dalam ibadah kepada selain Allah. Seperti mereka yang sudah meninggal. Orang mati dimintai. Ini yang aneh, padahal Allah dalam Al-Quran jelas. Ini yang harus kita hafalkan mestinya ya. Di surah Al-Ahqaf ayat 5 dan 6. Allah Ta'ala sebenarnya tegas itu menyatakan apa? وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. Siapa yang lebih sesat dari orang yang minta kepada selain Allah? Ya. Orang itu yang diminta, diseru, tidak akan bisa memenuhi. Ya, tidak akan bisa memenuhi apa yang dihajatkan atau dibutuhkan oleh sang pemintanya itu. Mereka lalai, orang-orang mati tadi lalai dari doanya orang-orang yang minta ke dia. Dan parahnya di ayat selanjutnya, ya, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'daan wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Orang-orang yang di kuburan yang diminta ketika di dunia didatangi banyak orang, nanti pada hari kiamat akan jadi musuhnya para peziarah tersebut. Mereka akan mengatakan, kenapa kalian datang kepada saya? Saya tidak bisa berbuat apa-apa juga. Ya. Dan saya tidak setuju dan saya tidak membenarkan yang kalian lakukan. Coba, mana umat Islam dari ayat ini? Sehingga sekarang dibuat apa? Dibuat bisnis, iya. Dibuat penyesatan, iya. Bahkan sekarang baru bikin mungkin seminggu yang lalu, tapi kesannya kok kayaknya memang peninggalan. Sehingga didatangi dan seterusnya. Ini ya, jadi supaya hati-hati urusan syirik, ya, urusan syirik ini. Mereka yang dikultuskan sebagai orang-orang saleh atau para wali dan semacamnya, ya, larangannya jelas ya dari ayat Al-Quran, firman Allah Ta'ala. Tapi banyak umat Islam dibuat rancu ketika disampaikan ini, nanti tuduhannya macam-macam. Ya. Tuduhannya macam-macam. Ya biasanya ya pakai tuduhan Wahabi itu. Ditanya nanti Wahabi itu apa? Tidak tahu Wahabi. Katanya orang loh, kok katanya. Jadi sejarahnya perhatikan, ditelusuri bahwa lafaz itu memang sengaja dibuat para penjajah, ya Inggris, Prancis dan seterusnya. Ya, gerombolan mereka itu menuduh ya ketika di Makkah akan dikembalikan kepada tauhid, dan di Madinah yang sebelumnya itu juga penuh dengan perbuatan syirik, bahkan menyembah pada kuburan. Jadi mereka tidak terima, akhirnya menyebarkan isu itu dan dibantu oleh para penjajah untuk memecah belah umat Islam. Ya. Bukan hanya doa dzabah
liquburihim. Bahkan di sini di antara jenis syirik seperti menyembelih di sisi kuburan siapa yang dia kultuskan. Ini bagian dari syirik. Atau nazar, atau bernazar. Ini nazar itu punya apa? Niatan, ya, untuk melakukan sesuatu. Tapi sebenarnya berupa ta'ah, tapi jatuh pada syirik. Karena niatnya bukan pada Allah. Au talab al-ghaus wal madad minal mauta, meminta apa? Bantuan kepada orang-orang yang sudah mati. Ini ya, di antara yang harus kita jadikan contoh, yakni seperti wasiat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Pegang kalian sunnahku, peganglah oleh kalian. Juga sunnah siapa? Para khalifah setelahku yang mendapat petunjuk, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Di zaman Umar, ya, itu banyak kejadian. Beliau 10 tahun menjadi khalifah, itu banyak peristiwa. Paceklik, kelaparan, ya, kekurangan, sampai pun kering kerontang tak hujan. Tapi Umar radhiyallahu an, kemudian yang beliau lakukan ini harus dicermati. Beliau bukan lari ke kuburan Nabi, bahkan dekat itu. Beliau masih di Madinah, ya, jaraknya dekat dengan kuburan Nabi SAW. Tapi beliau tidak ke situ. Beliau kumpulkan orang salat istisqa. Kemudian beliau di antara pernyataannya, ya Allah, kunna natawassal binabiyyik. Ya Allah, dahulu kami tawassul itu kepada nabimu masih hidup. Wal an natawassalu bi ammi nabiyyik. Sekarang kami bertawassul dengan paman nabimu, yaitu Al-Abbas. Suruh diminta doanya. Al-Abbas masih hidup. Dan Umar bertawassulnya kenapa? Karena dari keluarga Nabi, paman Nabi masih hidup. Ini yang banyak kemudian apa? Salah kaprah. Ini urusan minta pada yang mati, ya, orang yang sudah meninggal. Ya, yang saya disayangkan ini banyak dilakukan, kata Syekh, oleh para penyembah kubur. Mereka tidak mau mungkin dibilang penyembah kubur, tapi peziarah dan semacamnya. Tapi niatnya itu loh, niatnya ini kan bergeser. Ini masalah keyakinan, masalah hati. Jadi dalam Islam itu yang utama. Ya, ini bisa keluar dari Islam, na'udzubillah. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni ketika dia disekutukan dengan sesuatu, tapi Allah Ta'ala mengampuni dosa di bawah syirik, ya, bagi yang Allah Ta'ala kehendaki. Kalau misalnya seseorang berbuat syirik dulu, kemudian tobat karena jahil, yani belum sampai keterangan pada dia, atau yang sahih dari pemahaman, yang lurus dari keyakinan, kemudian tahu, maka ini juga disebut tahtal masyiah, yakni di bawah kehendak Allah Ta'ala. Kita tidak boleh menghakimi, dan insya Allah diampuni. Yang meyakini tidak diampuni, ini hati-hati di antara keyakinan kaum Khawarij. Mereka mengkafirkan
pelaku dosa besar. Ya, jadi kaum ahlus sunnah bagi katakanlah mantan pelaku syirik gitu ya, itu masih ada harapan. Ini diantara keyakinan ahlus sunnah wal jamaah begitu. Tapi kaum khawarij mengatakan tidak ada, divonis kafir. Makanya kita harus hati-hati. Kemudian di sini dinukil pernyataan Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'id bihi yad'uhum wa yas'aluhum wa yatawakkal alaihim kafara ijma'an. Kata beliau, siapa yang menjadikan antara seorang hamba, antara dirinya dengan Allah perantara-perantara, dia minta ke perantara itu atau berdoa padanya, bertawakal, maka ini kufur. Ini disepakati umat, kata beliau. Ya. Demikian juga orang yang menentang atau tidak mengimani sebagian rasul yang Allah utus atau sebagian kitab yang Allah turunkan, ini bisa murtad. Karena berarti mendustakan Allah, mendustakan rasulnya atau kitabnya. Demikian orang yang mengingkari malaikat. Ya, kalau Allah menciptakan makhluk bernama malaikat terbuat dari cahaya. Mungkin saya juga mengingatkan ya di sini. Di zaman sekarang ini malaikat itu ya, Nabi SAW bertemu Jibril dengan wujudnya 2 kali. Itu beliau sifatnya apa? Punya 600 sayap. Sebelah sayapnya kalau dipangpang itu membentang ujung barat dan timur bumi tertutup. Nah ini sekarang diantara keyakinan, bahkan saya di Masjid Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah membahas sebuah kitab tentang masalah iman bil malaikah, keimanan pada para malaikat. Ya, itu insya Allah masih ada di beranda mereka, masih ada. Di situ saya diantara kitab tersebut masih ada. Jangan seperti orang-orang sekarang, ada awan, kemudian mungkin pas kabut turun di Makkah, media sosial, beragama dengan media sosial. Na'udzubillah. Malaikat, ya, makhluk yang besar, ya, apalagi Jibril yang disifati oleh Nabi SAW begitu. Ini dianggap kayak apa ya, hantu gitu ya, atau kartun ya. Jadi hati-hati dari yang demikian. Demikian yang tidak meyakini al-ba'ts, yakni adanya kebangkitan setelah kematian, maka ini semuanya bisa kufur. Na'udzubillah. Mendustakan Al-Quran dan Al-Hadis kita, ya, dan yang disepakati generasi terdahulu umat Islam ini sepakat, ya, termasuk memaki Allah, memaki nabinya, ini bisa kufur. Kemudian yang mengaku diturunkan wahyu padanya, ini mengaku nabi, ini murtad. Hah? Terakhir di zaman modern itu siapa? Mirza, ya, Mirza Ghulam Ahmad di India, itu era 60-an ya. Orang ini tadinya soleh, dalam sejarahnya kalau dibaca orangnya baik, tapi para pengikutnya ngipas-ngipas dia, nyanjung-nyanjung dia, akhirnya ngaku nabi. Ya, nah ini hati-hati ya.
Saya mendapati ada satu santri namanya itu. Gimana bapaknya ini? Anaknya dinamai Nabi palsu. La quwwata illa billah. Jangan apa? Ngawur ngasih nama anak. Dinamai. Ini tidak tahu apa pas baru dengar kemudian begitu. Ya. Kemudian membenarkan klaim ya bahwa setelah Nabi Muhammad SAW ada Nabi, ini juga bisa kufur ya, karena Allah berfirman walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, tentang diri Nabi Muhammad Allah menyatakan bahwa dialah Rasul utusan Allah, penutup para nabi. Jadi bukan hanya di zaman modern Rasulullah masih ada, itu ada sudah yang mengaku nabi. Al-Aswad Al-Anasi, kemudian siapa? Musailimah. Ini yang paling dekat masanya dengan Nabi Muhammad SAW, sudah ada ya, apalagi ke belakang, yakni setelah itu akan ada yang perempuan ngaku juga sama. Lucunya ini. La ilaha illallah. Jadi Musailimah ini yang sahih itu dengan kasrah lamnya ya, bukan dengan fathah. Musailimah ini ma'ruf, dikenal, masyhur. Tidak ada Rasul, karena Allah Ta'ala Maha tahu ya, ini pekerjaan tugas berat Nabi dan Rasul ini, apalagi di bawah itu ya. Kemudian di sini siapa yang mengingkari haramnya perbuatan zina, ini juga bisa kufur. Na'udzubillah. Termasuk juga perkara-perkara yang diharamkan, yang disepakati, seperti ya haramnya daging babi, haramnya khamr. Ini sudah tidak bisa diotak-atik, ini bisa kufur kalau mengingkari ini. Supaya kita hati-hati. Jadi perkara yang haram disepakati kemudian dianggap halal. Kemudian sebaliknya, kalau ada perkara halal kemudian apa? Dia mengharamkan seenaknya. Ya. Ini juga bisa menghantar pada kufur. Na'udzubillah. Termasuk urusan apa? Menyembelih binatang. Ini ada aturannya dalam Islam. Tidak boleh makan bangkai. Tadinya halal, tapi ketika menjadi bangkai, belum disembelih, sempat disembelih, maka tidak boleh. Itu bangkai haram. Kalau tidak meyakini ini bisa kufur, na'udzubillah. Termasuk orang yang mengingkari wajibnya ibadah yang 5 waktu. Misalnya, seperti salat, ini bisa kufur juga.
yang dalilnya masyhur ini ya. Termasuk yang mengolok-olok agama. Istahza'a bid-din. Man istahza'a bid-din. Orang yang mengolok-olok dari antara ajaran Islam, hati-hati, bisa kufur. Ya, orang yang mengotak-ngatik Al-Quran, ya, meragukannya, na'udzubillah, menambah atau menguranginya, ini semuanya tidak ada khilaf, kata Ibnu Taimiyah, soal kekufuran orang yang melontarkan kalimat-kalimat tadi, na'udzubillah. Beliau juga menyebutkan bahwa di antara yang harus diketahui oleh umat Islam, bagian dari agama adalah siapa yang melegalkan, ya, atau menyatakan boleh tidak menganut agama Islam, tidak meyakini syariat Nabi Muhammad SAW, ini bisakah? Bisa kafir. Ya, sebagaimana meyakini sebagian kitab yang Allah turunkan dan tidak meyakini yang lain, ini juga bisa kufur. Na'udzubillah. Kemudian diantaranya lagi banyak contohnya di sini, yaitu orang yang mengolok-olok misalnya janji Allah Ta'ala, ya, ataupun ancaman Allah. Allah menjanjikan surga, mengancam manusia yang ingkar dengan neraka. Ini bagian dari keimanan. Mengolok-olok ini bisa kufur. Ya. Orang yang tidak mengkafirkan di luar Islam. Nah, ini yang ada zaman sekarang, suara-suara sumbang ini. Apa itu? Ini orang Nasara. Kafir apa enggak? Jangan dibilang kafir. Perasaan mereka. Hati-hati. Bisa kufur. Ya. Orang Yahud jangan dikafirkan, kasihan mereka. Loh, beragama dengan perasaan. Boleh. Allah Ta'ala menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir siapa saja dari kalangan ahli kitab. Siapa itu? Yahud dan Nasara. Ya, demikian Majus, penyembah api ataupun yang lainnya. Ini bukan kita, tapi Allah Ta'ala yang memvonis. Tapi masih meragukan itu, bahaya. Bisa kufur, na'udzubillah. Ya. Jadi meyakini mereka punya keyakinan lain itu dibenarkan, ini bisa kufur. Nah, ini ijma, kesepakatan generasi terdahulu umat Islam sampai dengan zaman kita, istilahnya yang apa? Yang lurus gitu ya. Istilahnya apa? Yang lurus istilahnya. Ya kalau mau ngambil yang mencong-mencong ada aja yang enggak apa-apa. Na'udzubillah. Demikian contohnya lagi di sini, man sabbas sahabah. Orang yang memaki sahabat, mengolok-olok sahabat, mengumpat, yang dilakukan kaum Syiah Rafidah sekarang. Ya, satu aja dari sahabat itu bisa kufur. Ya, termasuk kaum yang berlebihan, menyanjung Ali radhiyallahu an sampai pada derajat uluhiyah, seolah Tuhan, dituhankan. Ini bisa kufur. Atau Ali diangkat sampai seperti Nabi. Ini bisa kufur. Na'udzubillah. Ya. Karena ada sebagian orang dahulu sampai keyakinannya
Jadi kaum Syiah itu mengatakan Jibril keliru, kok nurunkan datang ke Muhammad, mestinya pada ahli. Itu diantara keyakinan sampai dari kaum sekte Syiah ini maksudnya. Na'udzubillah. Ya, ini semua tidak diragukan kata Syekh tentang kufurnya orang yang seperti itu. Ya. Contoh berikutnya di sini, man hakkama al-qawanin al-wad'iyyah badal asy-syari'ah al-islamiyah yara annaha aslah lin-nas min asy-syari'ah al-islamiyah. Ini perhatikan untuk kita biar tidak sama dengan kaum Khawarij. Mereka yang gampang mengkafirkan. Jadi kalau ada orang pakai hukum atau undang-undang bikinan manusia, ya, diganti, yakni syariat Islam disingkirkan dengan meyakini yang dia lakukan itu lebih tepat, ya, undang-undang yang dibikinnya lebih baik daripada syariat Islam. Ini yang bisa menghantarkan pada murtad. Ya, termasuk kata beliau orang yang mengidolakan, meyakini pemikiran seperti fikrah syuyu'iyah, yakni komunisme. Ya, termasuk juga itu masalah nasionalisme. Hatta di Arab itu ada seruan, ya, al-qaumiyah al-arabiyah, yani fanatisme kearaban. Ada dai-dai atau penyeru yang mengajak pada paham itu. Ketika meyakini itu sebagai pengganti Islam, maka ini bisa murtad. Jadi ditanya dulu, ini bedanya dengan Khawarij, ya. Kalau Ahlus Sunnah kan merinci, kenapa kamu tidak pakai hukum Islam? Sebenarnya hukum Islam itu yang terbaik, tapi apa daya, saya tidak bisa. Nah, itu jangan langsung dikafirkan kalau orang kayak gitu. Makanya ada istilah dalam tafsir Ibnu Abbas itu tentang firman Allah, "Man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Ya, beliau menyatakan itu kufrun duna kufrin. Yani kufur yang tidak sampai pada derajat keluar dari Islam maksudnya. Yani kekufurannya ringan. Ya. Tapi kaum Khawarij langsung neraka, vonisnya kafir, ya, neraka. Ini. Jadi contoh berikutnya di sini, manidda ilmul ghaib, orang yang mengklaim tahu yang gaib. Ya, kalau bahasanya sekarang kalau seperti dukun dan paranormal gimana itu? Nah, termasuk yang mengaku tahu yang gaib. Ini bahaya, bisa murtad, ya. Baik, orang yang mengaku petunjuk selain Nabi Muhammad SAW misalnya lebih sempurna, na'udzubillah, atau putusan Nabi SAW, ya, dengan putusan dia menganggap putusannya lebih baik, na'udzubillah, ya. Kemudian orang yang membenci apa yang menjadi sunnah Nabi SAW, ya, atau sesuatu yang diriwayatkan bagian dari yang Rasulullah ajarkan, berupa yang dijanjikan Rasul SAW, berupa pahala, atau beliau menyatakan sanksi yang akan diturunkan
Semua ini bisa menghantarkan pada kekufuran. Ya. Demikian yang menampakkan loyalitas kepada kaum musyrikin untuk memusuhi umat Islam. Ya. Orang yang meyakini manusia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah. Yang mencontohkan di sini seperti sufi ekstrim, golongan sufi yang ekstrim, ulatus sufiyah. Ya. Demikian orang yang berpaling dari agama Allah, tak mau belajar, tak mau beramal, mengamalkannya. Ini bisa semuanya menyebabkan pada kekufuran, ya, murtad, keluar dari Islam, dan diantara pembatal keislaman, na'udzubillah. Ya. Makanya disebutkan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah berkata, tidak ada bedanya dalam hal ini orangnya mau bercanda atau serius, dia dalam keadaan takut atau dipaksa, semua ini besar bahayanya, ya, dan banyak menimpa, sehingga setiap muslim harus hati-hati dan takut, ya, tergelincir dalam masalah ini. Na'udzubillah, ini bisa mengundang murkanya Allah Ta'ala dan siksanya maupun sanksinya yang pedih. Ini pernyataan beliau rahimahullah. Jadi ini diantara contoh pembatal-pembatal keislaman. Ya. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu an, yushaku an tanquda ural islami urwatan urwah idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Beliau berkata radhiyallahu an, jadi hampir saja ikatan Islam itu kendor, hilang satu persatu. Kapan? Bila di tengah umat Islam itu ada orang-orang yang tidak tahu dari perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah. Jadi kita istilahnya berusaha untuk tahu, karena apa? Untuk menghindari. Dan perkara jahiliyah ini sampai ada buku, kitab, yakni Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab itu sampai 100 lebih perkara jahiliyah. Yang menjelaskan juga Syekh Shalih Al-Fauzan ada. Perkara jahiliyah sampai berapa? 100-an lebih. Bahkan Nabi dalam hadis yang sahih menyebutkan arba' umur min umuril jahiliyah la tazalu fi ummati, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ada 4 perkara yang akan tetap ada di tengah umatku. Itu perkara jahiliyah, tapi sampai hari kiamat akan ada. Apa saja Nabi menyebutkan itu? Ya, at-ta'nu fil ansab, wal fakhru bil ahsab, wal istisqa bin nujum, wan niyahatu 'alal mayyit. Ada 4 ini. 4 perkara itu apa saja akan membuat keluar dari Islam, yaitu yang pertama at-ta'nu fil ansab, atau al-fakhru bil ahsab. Yang kedua at-ta'nu fil ansab, yakni meragukan nasab. Padahal jelas anaknya, tapi ada orang menuduh kamu bukan anaknya fulan. Kenapa? Misalnya karena kulitnya berbeda gitu ya. Bapaknya sawo matang, kok anaknya kuning misalnya. Itu
Kalau bahasa sekarangnya disebut gen. Mungkin atas-atasnya ada, tapi jangan menuduh, karena menuduh ini berat. Al-fakhru bil ahsab, kemudian berbangga dengan yang dimiliki, harta. Berbangga urusan harta. Ada kan sampai sekarang. Ya. Kemudian niyah alal mayyit, yaitu apa? Mengerang kalau ada yang mati dari keluarganya, seolah tidak terima, ya, teriak. Ini bagian dari perkara jahiliyah, sehingga Nabi mengatakan laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan umatku, kata beliau, siapa yang menampar-nampar pipinya ketika ada kematian atau merobek kain bajunya. Ini adat jahiliyah. Kemudian teriak dengan teriakan seolah tidak terima dengan takdir. Na'udzubillah. Kemudian yang keempat tadi al-istisqa bin nujum, yaitu orang yang apa? Menebak-nebak bintang. Ini bintangnya apa? Mau jodohan. Misalnya siapa ya? Jodoh-jodohan antara lakinya, ini bintangnya apa? Perempuan bintangnya, wah ini nanti tengkar terus ini. Kalau diteruskan misalnya, ini hati-hati, ini diantara perkara jahiliyah. Bisa kufur loh. Tak macam-macam ini. Jadi banyak sekali di sini diantara yang apa? Mungkin orang-orang menganggapnya sepele atau remeh. Ya. Kemudian konsekuensi hukumnya yaitu orang yang murtad tadi supaya disuruh taubat. Disuruh taubat. Dikasih waktu 3 hari. Jangan langsung divonis terus tidak ada kesempatan. Kata Syekh, diberi taubat, diberi waktu 3 hari. Kalau dia mau taubat, alhamdulillah, balik kepada Islam, bersyahadat. Kalau tidak, nah ini baru dibunuh. Berdasarkan pernyataan Umar radhiyallahu an, zaman beliau ada orang yang apa? Murtad, beliau suruh taubat, ya, maka beliau setelah itu apa? Memberi tempo 3 hari. Kalau kasusnya di zaman Umar ini pernah ada dari bawahan beliau langsung membunuh, sampai beliau mengatakan fahalla habastumuhu thalathan, tidakkah kalian ngasih waktu penjara dulu 3 hari, nanti suruh taubat, kasih makan setiap hari, ya, barangkali dia kembali sadar, ya. Sampai beliau mengatakan, ya Allah, saya terbebas, saya tidak setuju dengan yang dilakukan oleh mereka yang membunuh itu. Ini diriwayatkan Imam Malik dalam kitab Muwatta beliau, ya. Baik, yang sekali lagi berwenang dalam hal ini adalah imam atau pemimpin tertinggi atau wakilnya, karena yakni mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala merupakan haknya pemimpin, bukan perorangan. Ya. Adapun pelajarannya di sini bahwa dalam rangka apa? Meminimalisir kerusakan di permukaan bumi ini akibat dari mereka yang murtad tadi. Ya, murtad itu ibaratnya akan menjadi sampah masyarakat, yang akan menjadi duri dalam daging di tengah masyarakat dan seterusnya. Tapi itulah diantara hukum konsekuensi dalam masalah ar-riddah ini. Ya. Demikian mungkin yang saya rangkumkan di sini, karena masih ada keterangan sebenarnya mengenai apa? Mereka yang harus bersyahadat lagi ataukah tidak.
Namun yang disebutkan tadi diharapkan bisa mewakili yang beberapa kalimat ini. Demikian karena waktu yang batasi kita. Selebihnya wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lamaran nasib itu jelas tidak boleh. Tapi kalau seperti perakiraan cuaca gitu kan ya, bukan disebut ramalan. Jadi perakiraan cuaca itu kalau di zaman sekarang ya, saya mengetahui hatta misalnya seperti di Saudi Arabia ada setelah berita itu perakiraan cuaca untuk besok misalnya. Itu bisa dijadikan apa? Tolak ukur, bukan diyakini gitulah. Bukan diyakini. Karena mereka misalnya mempelajari, oh iya ini kok ini apa? Mendung ini. Mendungnya kok berjalan misalnya ditiup angin, arah anginnya kemana? Misalnya ke utara. Oh berarti utara ini kota apa nanti? Nah, itu kan dipelajari semua. Maka itu tidak termasuk dengan apa? Meraba-raba, menebak. Beda, kan gitu. Yaitu berdasarkan penelitian atau ilmu, pengetahuan. Maka ini bukan dikatakan sebagai apa? Meramal, bukan. Itu yang benar insya Allah, seperti itu. Karena cuaca, ya, apalagi di zaman kita sekarang yang berubah drastis gitu ya, sebentar berubah. Sehingga untuk kemaslahatan seperti misalnya penerbangan, ya kan, atau yang lainnya, kapal mau berlayar, kemudian mengurungkan karena cuaca, boleh dengan mendengarkan itu, kemudian dilihat faktanya seperti apa. Ya, itu bedanya dengan ramalan nasib. Beda, kalau nasib kan mungkin nanti sekian puluh tahun ke depan bahkan sampai mati misalnya. Itu tidak benar. Ya. Demikian wallahu a'lam. Ya. Sudah ya. Jadi ya, itulah yang bisa kita kaji. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين